Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan bagian bab 4.5 yaitu tentang controller three-phase rectifier PCM simulation. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Alika Fadiyahaya dengan NIM 1052080. Saya Maulana Wirawan dengan NIM 110521350. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramanda Hernandi dengan NIM 110521302. Perkenalkan, nama saya Gloria Belinda Randa dengan NIM 11052100025. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang spesifikasi sumber daya listrik yang kami pakai. Baik, di sini mengacu pada referensi dari buku untuk kontrol listrik 3 fasa ini. Yang pertama, kita menggunakan tegangan atau nilai VPP sebesar 220 volt, yang dimana tegangan tersebut merupakan tegangan standar pada PLN dengan frekuensi 50 Hz. Lalu terdapat juga 6 tiristor, yang mana tiristor ini berfungsi sebagai saklar atau menyambung dan memutus arus listrik. Lalu di sini ada resistor 10 ohm dan ada Vout-nya. Nah, setiap gating block ini memiliki sudut sebesar 60 derajat antara tiristor 1 dengan tiristor yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan melakukan run simulation. Ini ada kelompok ya. Nah, di sini saya akan menampilkan ketiga gelombang. Pertama yang gelombang RMS dulu, VRMS. Bentuknya seperti ini. Ini berada perkiraan di rentang berapa ini? 150 sekian volt. Saya ulang lagi nih ya. Biar enak. Nah, lalu itu puncaknya ya di sekitar 150-an sekian volt. Lalu untuk Vout-nya berada bentuk seperti ini. Nah, ini dia. Vout-nya berada di puncak sekitar 350 sekian volt. Dilihat 310-an. 310 sekian volt. Berdasarkan gambar simulasi 3 fasa terkontrol yang diberikan, analisisnya adalah simulasi ini menunjukkan kinerja penyiar 3 fasa terkontrol dengan baik. Lalu gelombang, tegangan, dan arus yang dihasilkan terlihat jelas dan akurat. Bentar saya lihat. Dan nilai-nilai parameter yang digunakan dalam simulasi juga sesuai dengan spesifikasi. Lalu untuk tegangan output nilainya didapat sebesar 155,56 volt, sama dengan RMS-nya juga dengan RMS 220.
Lalu ada sudut picu tristor adalah 60 derajat sehingga tegangan output memiliki periode 60/60 sama dengan 1 detik. Lalu ada faktor daya penyearah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan cos theta sama dengan VL dibagi IL. Didapat cos theta sama dengan 264 karena dari pembagian 220 dibagi 0,83. Lalu ada THD. THD itu ada di bagian sini. Nah, nilai THD dengan rumus akar sum batas tak hingga batas atas tak hingga N sama dengan 2, V 2N dibagi dengan V1. Didapat nilai harmonis tegangan para Vout sekitar 31,5%. Ini buat di sini ada. Di THD ini di sini. Dari hasil perhitungan yang kami lakukan. Lalu masuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dari hasil simulasi yang telah kita lakukan, yaitu simulasi penyearah 3 fasa terkontrol yang diberikan menunjukkan kinerja penyearah yang baik. Penyearah menghasilkan tegangan output yang stabil dan efisien dengan kualitas gelombang yang tinggi. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penyearah. Yang pertama, untuk meningkatkan faktor daya, dapat digunakan kontrol sudut picu yang lebih maju, seperti kontrol pulse width modulation atau PWM. Yang kedua, untuk mengurangi harmonik, dapat digunakan filter pasif atau aktif. Kemudian dari gambar hasil run Vout, dalam simulasi pacing untuk kontrol 3-phase rectifier ini, kita menggunakan sumber daya listrik dengan tegangan efektif 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Tidak ada resistansi atau induktansi seri dalam sumber ini, yang berarti bahwa sumber ini adalah sumber tegangan ideal. Kemudian kita menggunakan 6 tiristor dalam rangkaian ini. Tiristor adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar elektronik. Mereka tetap dalam keadaan non-konduksi atau off sampai pulsa pemicu diterapkan ke terminal gate mereka. Setelah pulsa pemicu diterapkan, tiristor beralih ke keadaan konduksi atau on dan tetap dalam keadaan ini sampai arus melalui tiristor jatuh ke nol. Kemudian dalam simulasi ini, kita menggunakan block gating untuk mengontrol waktu di mana pulsa pemicu diterapkan ke tiristor. Block gating ini memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sumber daya listrik, yaitu 50 Hz. Setiap block gating memiliki 2 titik yang menentukan jangka waktu di mana pulsa pemicu diterapkan ke tiristor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maka secara keseluruhan simulasi ini itu akan memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana kontrol 3 fase ini itu akan bekerja dan bagaimana kita dapat mengontrol tegangan keluaran dan mengubah sudut pemicu tiristornya. Lalu ini juga akan menunjukkan bagaimana tiristor dapat menggunakan sebagai saklar elektronik dalam aplikasi. Simulasi seperti ini juga sangat berguna dalam desain dan analisis sistem tenaga listrik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.